Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di sini di setup yang sangat berantakan ini karena ini gue lagi dalam proses pindahan ya. Jadi ini adalah video menuju setup baru nanti ya, gue nggak tahu setupnya bakal kayak apa. Tapi pasti abis ini gue kan mau cabut dulu ya. Jadi ini sudah video terakhir harusnya di bulan Agustus guys ya. Dari video kali ini gue mau ngebahas soal sesuatu yang udah lumayan jarang gue bahas juga, yaitu soal kasus kriminal yang bukan serial killer ya, karena bosen juga kayaknya ngebahas serial killer mulu. Nah jadi di sini gue itu mau ngebahas soal kasus perampokan dan penyanderaan yang pernah terjadi di Jerman. Dan bisa dibilang ini tuh jadi salah satu kasus penyanderaan paling heboh yang pernah terjadi di tahun 80-an. Atau bahkan sampai sekarang. Karena proses polisi dalam berusaha ngelawan mereka juga cukup lama dan berat banget bisa dibilang. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, ini kasus tuh kejadian pada tahun 1988 di kota Gladbach, Jerman. Jadi ceritanya ini tuh diawalin di pagi hari, waktu ada dua orang yang berpakaian tertutup itu masuk ke cabang Deutsche Bank yang ada di distrik Frankfurt Nord di kota Gladbach. Waktu itu kira-kira waktunya masih pukul 8 pagi, dan dua orang tadi itu ternyata masuk dengan senjata api. Dan waktu masuk ke dalam itu, mereka langsung nodongin senjata mereka ke dua karyawan bank yang lagi ada di sana. Nah, dari penodongan barusan, nggak butuh waktu lama sampai polisi itu datang ke lokasi Deutsche Bank buat berusaha ngamanin para sandera ini. Yang semuanya itu kekunci di dalam sama dua pria tadi. Tapi walaupun nggak butuh waktu lama buat sampai ke bank tersebut, yang jadi masalah itu adalah waktu mereka mau negosiasi ke dua orang kampret ini. Karena waktu sampai ke sana, mereka itu bisa dibilang nggak kooperatif sama para polisi. Dan susah banget gitu buat ditanyain tujuan penyanderaannya waktu itu. Dan dari mulai komunikasi dengan dua pria tadi, polisi itu butuh waktu 12 jam buat bernegosiasi lewat telepon. Sampai akhirnya mereka ngasih tahu kalau tujuan mereka itu sesimpel mau duit tebusan senilai 560.000 US dollar pada saat itu. Atau yang dalam mata uang Jerman itu diangkat 300.000 mark. Dan karena tujuannya udah tahu dan mereka juga mau ngelepasin sandera mereka yang ada di dalam, akhirnya polisi yang ngasih aja dengan cuma-cuma. Dan nempatin seluruh uang cash senilai 300.000 mark itu di depan pintu depan bank tersebut. Tapi cuma beberapa saat setelah duitnya ditaruh, ternyata itu dua sandera yang ada di dalam itu kagak dilepasin dan tetap ditahan coy. Dan malahan orang yang ngambil uang tebusan di depan pintu tadi, itu juga adalah salah satu sandera yang adalah namanya Reinhold Alles. Seorang teller yang diikat lehernya. Supaya setelah ngambil duit, ya dia nggak bisa kabur dan harus balik lagi ke dalam, lehernya dibetot. Lalu setelah si teller itu tadi masuk lagi ke dalam, mereka itu tetap nggak menyerah dan akhirnya ngebawa dua orang sandera tadi itu masuk ke sebuah mobil Audi yang ada di parkiran. Sambil langsung buru-buru pergi dari Deutsche Bank yang udah jadi TKP. Dan setelah mereka itu jalan sama dua sandera yang nggak tahu keadaannya kayak gimana, sekitar jam 1 subuh, polisi itu akhirnya ngelakuin press conference di TV nasional Jerman. Tapi yang jadi masalah di sini, itu adalah statement kepolisiannya. Yang bilang kalau mereka itu nggak tahu lokasi atau posisinya si dua orang penculik yang ngebawa dua sandera tadi. Dan kayak pede aja gitu, mereka ngomong kayak gitu waktu disiarin di TV nasional. Karena ternyata kelakuan polisi yang begini itu juga jadi masuk akal setelah lu pikirin lagi. Kenapa itu dua orang penculik bisa ngebawa dua sandera keluar dari bank, masuk mobil, dan cabut gitu aja. Dan ternyata alasannya itu karena polisi sendiri udah cabut dari area bank ternyata waktu dua sandera ini masih di dalam. Dan ya makanya nggak ada yang nyegat atau nahan dua penculik ini jadinya. Jadi aneh banget emang kejadiannya. Jadi ada dua penculik sama dua sandera masih di dalam bank, tapi di luar itu yang ngerumunin mereka cuma ada wartawan yang foto-foto sambil ngambil video doang. Sedangkan itu polisi-polisi yang seharusnya ada di sana, itu malah kagak ada sama sekali. Dan keanehannya polisi Jerman juga nggak berhenti sampai di situ doang. Karena bahkan setelah 23 jam sejak kehilangan dua sandera tadi, polisi juga masih belum bisa nemuin lokasi kedua penculik ini. Dan mereka baru sekedar tahu kalau ini dua orang penculik itu punya catatan kriminal yang lumayan terkenal di kalangan polisi Jerman. Dan usia mereka berdua itu ada di sekitar 31 sampai 32 tahunan. Nah, dari situ, 7 jam kemudian di tanggal 17 Agustus, kepolisian Jerman baru tahu kalau kedua kriminal ini itu lagi jalan menuju ke arah utara Jerman. Dan di sana mereka itu udah ganti kendaraan. Dari yang tadinya pakai mobil Audi yang ada di depan bank, jadi ke mobil lain yang kemungkinan besar itu ya mereka curi dari pengendara di jalanan.
Tapi dari informasi tersebut, ini polisi malah tambah pecah lagi kelakuannya. Karena bukannya ngasih update dan informasi soal penculikan ini ke publik secara berkala sama media, supaya orang-orang pada tahu, mereka itu malah ngeberhentiin pelacakan dan malah ngelarang para media nasional buat nyari tahu atau ngeberitain soal penculikan ini ke publik. Jadi emang aneh banget ini polisi-polisi kebanyakan makan kerupuk. Tapi karena peraturan ini aneh banget dan gak jelas, akhirnya di jam ke-35 setelah penculikan, para media ini tuh tetap mau ngeliput dan nyari tahu soal kedua penculik ini. Dan bener aja, waktu media ini mulai nyari info tentang keberadaan ini orang-orang, mereka tuh langsung nemuin dua orang ini di daerah downtown kota Gladbeck. Dan waktu wartawan udah mulai kelihatan sama dua penculik ini, mereka tuh tiba-tiba turun dari mobil sambil nodongin kedua sandranya pakai pistol, sambil ngegiring mereka ke seberang jalan. Nah, ngapain ke seberang jalan? Nah, jadi mereka itu ngebawa dua sandera tadi itu masuk ke dalam sebuah bis kota yang lagi ngetem ceritanya. Dan udah jelas dengan mereka masuk bawa pistol ke dalam, bis tersebut yang isinya 20-an orang itu juga jadi sandera mereka akhirnya. Dan setelah ngambil alih bis kota tadi, ya, oke. Nah, tiba-tiba salah satu penculik tadi tuh keluar dari bis buat masuk ke arah pasar yang ada di downtown. Dan ternyata setelah dari pasar itu, dia tuh ngebawa satu perempuan. Yang kali ini perempuan itu kagak ditodong. Dan malah itu ceweknya juga bawa pistol sendiri. Jadi intinya ini penculik tuh nggak cuma dua orang cowok tadi doang ternyata. Tapi juga masih ada satu cewek lagi. Dan bisa jadi masih ada anggota lain yang belum dijemput juga kayaknya. Nah terus masih di tanggal 17 Agustusnya di jam 7.08 malam itu tiba-tiba ada wartawan yang ngedatengin bis tersebut. Dan berusaha buat ngobrol dan nyari titik tengah dari penculikan ini. Wartawan tersebut ternyata punya nama Peter Meyer, dan dia itu adalah jurnalis yang bergerak di bidang fotografi. Jadi banyak juga tuh foto-foto dari kasus penculikan ini yang bisa kalian lihat di internet. Dan setelah berhasil ngobrol-ngobrol sama penculiknya, podcast gitu ya, akhirnya dia berhasil buat nego. Di mana penculiknya itu minta satu mobil yang tidak terpasang GPS ataupun alat pelacak. Dan sambil nunggu tindakan polisi yang udah diinfo soal permintaan mobil tadi, penculik yang ngobrol sama si Peter Meyer itu tuh mau akhirnya buat diwawancara sama media-media yang ngerumunin dia. Dia juga ngaku kalau dia itu punya nama asli Hans-Jürgen Rosner. Temennya yang cowok itu namanya Dieter Degowski. Dan cewek yang tadi dia jemput dari pasar itu ternyata juga adalah pacarnya sendiri. Dan dari wawancara tersebut, para wartawan itu berhasil ngorek-ngorek tujuan utama dia ngerampok tuh kenapa. Yang ternyata sebenarnya cetek banget. Jadi dia sendiri itu ngaku kalau dia cuma pengen dapetin duit gede yang gampang, ya udah yang ngerampok bank. Karena dia itu kagak bisa membaur sama masyarakat luas dan nilai-nilai moral sama norma-norma di masyarakat tuh omong kosong katanya. Jadi emang secetek itu aja motivasi ini orang buat nyulik orang. Bukan karena dia tergabung di organisasi kriminal apapun. Jadi emang pure aja gitu. Dan kalau kalian juga bingung kok ini orang bisa mau diwawancara, kalian bisa lihat sendiri footage-footage dia waktu sama wartawan. Karena bukan cuma diwawancara, ini wartawan-wartawan juga bahkan bisa sampai sebat sama bercanda-bercanda cuy, sama ini orang gokil kan. Jadi udah dari awal tindakan polisinya aneh, terus sekarang tindakan wartawan sama ini penculik juga aneh. Nah, dan gak lama setelah mereka itu ngobrol-ngobrol, si Hans ini tuh tiba-tiba naik ke bus dan ngebebasin para lansia sama beberapa penumpang lain. Dan mulai nunjukin tanda-tanda mau ngebebasin orang-orang lah intinya. Dengan ini, si Peter yang tadi itu jadi orang pertama yang menginisiasi obrolan, akhirnya mutusin buat nelpon polisi dan minta bantuan supaya mereka itu bisa kooperatif dan bisa nego sama si Hans dengan cara yang aman. Makanya si Hans ini minta nomor pribadi polisi yang bakal datang ke sana, supaya mereka itu bisa nego one on one, tanpa harus teriak-teriak dan bawa-bawa senjata di jalan raya. Nah, tapi waktu si Peter sama si Hans itu nelpon nomor yang dikasih polisi tadi, ternyata nggak ada jawaban. Dan terlebih lagi, itu nomor juga ternyata nomor palsu. Jadi keadaan dari yang udah mulai tenang dan kagak gimana-gimana, tiba-tiba malah jadi ribut dan tereskalasi gitu. Gara-gara tindakan tolol polisi yang kayak nge-mocking si perampok-perampok ini jatuhnya. Dan jelas si Hans yang terima respon tolol dari polisi tadi itu juga langsung tersinggung dan teriak ke satu arah. Yang ternyata di posisi tersebut itu ada polisi yang berjaga agak jauh dari dia. Tapi karena dari polisinya juga nggak ada respon, akhirnya si Hans ini masuk ke bus dan langsung nodongin pistol ke anak perempuan yang jadi penumpang di dalam bis tadi. Walaupun beruntungnya ini orang cuma nembakin peluru peringatan doang tanpa ngelakuin ke si anak cewek ini. Nah, lalu setelah peristiwa konyol yang dibikin-bikin sama polisi tadi, akhirnya si Hans dan kawan-kawan itu ngebawa bis tersebut ke arah Grunbrex buat nyari rest area. Dan sesampainya di rest area, si Dieter itu juga temannya ini langsung turun dari bis sambil nodongin pistol ke seorang anak perempuan yang bernama Silke Biskov. Yang ternyata masih 18 tahun, Jack. Jadi nggak kebayang itu rasanya gimana berjam-jam harus disandra sama orang-orang yang tidak jelas ini. Sambil nodongin pistol pun, si Dieter ini juga diwawancara sama banyak wartawan di sana. Dan bisa dilihat juga di footage-footage-nya. Kalau yang ditodong juga udah mulai capek dan stres banget kayaknya. Karena ini sudah tidak jelas. Dan tapi waktu lagi diwawancara dan ngobrol sama para wartawan, tim SWAT Jerman itu tiba-tiba ngelumpuhin pacarnya si Hans yang
baru keluar dari toilet. Jadi habis berak kaget gitu ya. Terus dibawa ke tempat yang jauh dari komplotan si Hans. Makanya setelah tahu kalau pacarnya si Hans itu dibawa sama si tim SWAT, mereka berdua langsung ngamuk dan ngancem seluruh polisi yang ada di sana kalau mereka bakal ngebunuh anak perempuan yang ditodong tadi. Dan SWAT yang dikasih info ini tuh juga sebenarnya udah berjalan cukup jauh sebenarnya. Tapi akhirnya mereka ngalah dan putar balik ke rest area tadi. Tapi sekali lagi, ketololan polisi Jerman saat itu akhirnya bikin backlash lagi ke keselamatan warganya, terutama yang lagi disandra. Karena setelah 30 menit belum datang juga, itu si Hans sama Dieter itu langsung nembakin pistol mereka ke arah anak perempuan tadi. Dan walaupun tembakannya itu miss, tapi pelurunya itu tetap kena orang, yang adalah kakaknya si anak perempuan tadi. Dan dia juga langsung meninggal di tempat. Tapi dari sisinya si Hans setelah ngeeksekusi anak tadi, dia itu bisa balik lagi buat jalan bareng sama pacarnya yang udah bebas dari SWAT. Dan mereka juga ninggalin itu jasad begitu aja di rest area tadi. Dan setelah dari rest area tadi, mereka tuh lanjut lagi buat jalan kabur ke daerah perbatasan Jerman-Belanda. Dan secara nggak diduga-duga, mereka juga ternyata bisa lewat sebelum polisi Jerman bisa nutup akses mereka ke sana. Dan di jam setengah 3 pagi di tanggal 18, mereka itu akhirnya sampai ke wilayah Belanda. Kepolisian Belanda juga akhirnya tahu soal penculikan ini, dan mereka juga tahu kalau penculik-penculik ini itu minta mobil buat kabur kalau mau sandra-sandranya ini dibebasin. Makanya mereka itu langsung ngirim mobil BMW dengan seri 735i ke dekat si Hans dan kawan-kawan, supaya mereka itu bisa pindah mobil dan langsung ngebebasin sandra-sandra yang tersisa. Tapi waktu pindah ke mobil BMW, si Hans itu ngebebasin semua sandranya kecuali satu wanita, dan juga Silke Biskov, si anak perempuan yang dari tadi jadi sandra utama ditodong mulu. Dan dengan bawa 2 sandera sisa ini, mereka itu akhirnya lanjut lagi dengan mobil BMW balik ke daerah Jerman. Dan mereka itu akhirnya sampai di daerah Cologne pada jam setengah 11 siang. Gak berapa lama setelah mereka datang ke daerah tersebut, ini orang-orang dan para wartawan yang tahu itu juga langsung ngerumunin mereka dan ngajakin ngobrol. Sama kayak hari sebelumnya. Dan bahkan di sini juga mereka tuh bisa-bisanya ngasih kopi dan cemilan ke 3 orang ini, lo bayangin. Dan si Hans juga waktu itu bilang ke wartawan kalau dia tuh kagak ragu sama sekali buat nembak mati sandera-sanderanya yang dari kemarin dia culik, dan kalaupun dia sendiri juga ditembak kagak masalah juga katanya. Jadi emang ini orang udah losing it aja gitu, udah putus urat kemanusiaannya mungkin. Dan tapi setelah sekitar 1 jam di sana dan ngobrol-ngobrol santai sama para wartawan, mereka itu akhirnya nolongin pistol lagi. Dan kali ini tuh ke arah wartawan-wartawan yang ada di sana, supaya wartawan-wartawan itu pada pergi dan tidak menghalangi mereka. Tapi di saat ini, salah satu wartawan tadi itu memutuskan buat ikut ke dalam mobil, buat nemenin 2 sandera tadi, kayak field trip ya. Dan gak lama setelah dia ada di dalam, si Hans dan kawan-kawan ini tiba-tiba berhenti di rest area yang ada di Siegburg buat nurunin ini jurnalis. Dan si Hans juga minta ke jurnalis tadi buat ngasih tahu ke polisi kalau mereka bertiga itu udah bener-bener capek banget. Dan udah nggak ada ampun lagi kalau polisi itu mau masih aja mau macem-macem sama mereka. Karena kan kalau kalian ingat-ingat lagi, ini mereka semua tuh belum tidur atau istirahat sejak kabur dari bank dan keliling-keliling Jerman gitu, kayak Eurotrip. Makanya pada jam ke-54 sejak mereka itu kabur, akhirnya polisi itu mutusin buat langsung ngejar mereka dan nabrakin mobil mereka ke mobil BMW-nya komplotannya si Hans. Dan kali ini mereka tuh akhirnya ngelakuin yang namanya tembak-tembakan satu sama lain. Dari aksi tembak-tembakan ini, akhirnya mobil BMW itu mogok dan nggak bisa gerak lagi sama sekali. Makanya polisi juga langsung bisa nyerbu mobil tadi dan nangkep 3 orang penculik yang udah kecapean ini. Tapi walaupun 3 penculik ini bisa ditangkap sama polisi, ada 1 orang sandera yang meninggal, yaitu si Silke Biskov. Karena sesaat sebelum si Hans itu digerebek mobilnya, dia itu ngelepasin peluru ke cewek ini, yang akhirnya meninggal di tempat. Dari kejadian ini, pengadilan itu ngasih hukuman penjara seumur hidup ke si Hans dan si Dieter. Walaupun kemarin juga dia udah bebas ya, setelah sekitar 30 tahun di penjara. Dan ini orang udah ganti identitas di tempat barunya. Jadi udah hidup tentram lah bisa dibilang. Nah itulah kebobrokan polisi Jerman yang pernah bikin keselamatan warga-warganya itu terancam. Karena ngelakuin keputusan-keputusan tolol yang akhirnya berujung maut. Yang ujung-ujungnya gara-gara 2 orang tadi. So itulah dia kasus terakhir gue di bulan Agustus sebelum gue ngurusin setup baru gue dan gue harus pergi liputan untuk media game gue. So terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan ini harusnya pas video ini naik, harusnya gue sudah 1 juta subscribers. Jadi terima kasih buat kalian sekali lagi yang sudah nontonin dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa terus menemani kalian. So see you guys on the next case. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.